Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khairun Nisa Fitri dari kelas TBIN 4A NIM 122108334. Saya akan melakukan praktek pembelajaran daring dengan KD 3.1 dan KD 3.2 mengenai teks berita untuk kelas 8 SMP. Di sini, saya akan menggunakan metode yang telah saya susun sendiri, yaitu metode simulasi tanggap, simak, ulang, sigap, dan tanggap. Metode ini dapat merangsang kemampuan menyimak siswa sekaligus membuat siswa aktif dan tanggap untuk mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai akhir. Sehingga tidak memungkinkan siswa untuk meninggalkan pembelajaran atau bermain game di saat pembelajaran berlangsung secara bersamaan. Karena perlu kita ketahui, pada saat pembelajaran daring, siswa cenderung bosan dan seringkali meninggalkan pembelajaran untuk bermain game atau membuka aplikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Lalu apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Sehat semua ya berarti kalau masuk semua. Langsung saja, hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Apa saja itu? Yaitu pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, ciri-ciri teks berita, struktur teks berita, dan syarat teks berita. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian teks berita. Apakah kalian tahu pengertian teks berita itu apa? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan langsung menjelaskan mengenai pengertian teks berita. Teks berita yaitu suatu peristiwa yang berdasarkan fakta, kemudian dipublikasikan melalui media sosial, media massa, atau media elektronik lainnya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Apakah kalian tahu unsur-unsur teks berita itu apa saja? Tidak, Bu. Kita langsung saja ya. Unsur-unsur teks berita terdiri dari adisimba. Apa saja? Adisimba yaitu A, apa, di mana, K, kapan, siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks berita. Apakah kalian tahu ciri-ciri teks berita itu apa saja? Tidak, Bu. Ciri-ciri teks berita yaitu aktual, faktual, dapat diterima oleh seluruh masyarakat, disampaikan dengan segera, dan kalimatnya jelas dan menarik. Yang keempat, kita akan belajar mengenai struktur teks berita. Apakah kalian tahu struktur teks berita itu terdiri dari apa saja? Tidak, Bu. Struktur teks berita terdiri dari pembukaan, isi atau peristiwa apa yang sedang terjadi dalam berita tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai syarat-syarat teks berita. Apa sih syarat-syarat teks berita itu? Syarat teks berita merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu teks berita. Lalu apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama, peristiwa yang dimuat dalam suatu berita harus merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, peristiwa yang ada dalam berita merupakan peristiwa yang hangat-hangatnya dibicarakan atau peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Lalu syarat yang ketiga, teks berita harus seimbang, di mana pada teks berita tersebut tidak boleh memihak siapapun. Lalu yang keempat, teks berita harus jelas dan menarik agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, struktur teks berita harus
haruslah sistematis, yaitu berurutan dari awal hingga akhir yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Lalu yang terakhir, teks berita harus lengkap, yaitu memenuhi unsur-unsur 5W+1H atau yang telah kita sebutkan tadi, adik simbol, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita masuk ke sesi penugasan, Ibu akan memberitahukan mengenai metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Di sini saya akan menggunakan metode simulasi tanggap, yaitu simak ulang, sigap, dan tanggap dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Setelah ini, saya akan memasukkan kalian ke dalam grup WA yang telah saya buat. Kemudian, saya akan mengirimkan video berita yang akan kalian simak. Setelah itu, kita akan melakukan sebuah permainan. Kalian akan Ibu beri waktu 15 menit untuk menyimak dan mencari unsur-unsur yang ada di dalam berita tersebut. Kemudian, setelah 15 menit berlalu, Ibu akan menunjuk nama salah satu dari kalian. Yang namanya Ibu sebut harus menyebutkan unsur-unsur berita yang ada di dalam berita yang telah Ibu kirim tadi dengan menggunakan fitur voice note yang ada di WhatsApp dengan waktu kurang dari 3 menit. Jika siswa yang namanya Ibu sebut tidak dapat menyebutkan unsur-unsur berita dalam waktu kurang dari 3 menit, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah menyanyikan sebuah lagu anak-anak yang huruf vokalnya diganti dengan huruf vokal yang sama. Misalnya, lagu Balangku Ada 5, huruf vokalnya diganti menjadi I semua, menjadi Bilinki Idilimi, Ripi-ripi Wirnini. Seperti itu ya. Hukuman ini dilakukan dengan menggunakan fitur voice note yang ada di WhatsApp. Permainan ini berlangsung sampai jam pelajaran berakhir. Setelah pembelajaran berakhir, kalian harus mengirimkan tugas yang telah kalian kerjakan secara utuh kepada Ibu melalui aplikasi WhatsApp secara pribadi. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran melalui aplikasi Zoom dan kita lanjutkan dengan aplikasi WhatsApp. Sebelum itu, Ibu berpesan selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan patuhi aturan pemerintah, yaitu tetap di rumah saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.